Pemirsa masih di IDX Transaction Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasi. Di antaranya ada Dewa, lebih ke arah trading buy 440, resisten hingga ke 498, kemudian AADI 1.800 hingga 10.850. 4170 juga trading buy di 7.700, resisten hingga ke 8725 ini. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IGI Channel. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali Pak, sebelum kita mengulas dari 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Semuanya adalah trading buy. Apakah menyesuaikan dengan posisi pasar saat ini Pak? Ya, lebih menyesuaikan posisi pasar saat ini benar ya, karena memang saya khawatirnya paginya sempat rebound dulu, nanti sesi 2 kalau nggak ada good news, bantingannya terjadi lagi, jadi makanya lebih sarankan untuk trading jangka pendek dulu sih atau intraday. Baik, langsung saja kita ke Dewa Pak, trading buy di level berapa? Saya akan coba sampaikan update dari penutupan sesi kedua hari ini, ditutup melemah dalam di 6,80% di 466 Pak Yaki. Ya, karena memang Dewa kalau kita lihat dari pergerakan chartnya sore ini ada potensi untuk besok membalikan arah ya, karena memang hari ini juga masih bertahan di area 440-450, dan itu kalau kita lihat itu ini merupakan support uptrend sejak Oktober 2025 ya. Jadi kalau kita tarik garis dari Oktober 2025 sampai hari ini terlihat garis support uptrend yang bertahan di atas 440, 450, dan kalau kita juga tadi sempat turun di 450 dan ribuan lagi ya. Jadi saya cenderung yakin atau optimis bahwa besok Dewa bisa rebound dengan range terdekat di 470, 480-an. Dengan target terdekat di 490 sampai 498. Itu termasuk range trading buy-nya Pak? Untuk entry-nya bisa di area sekarang, kalau mau BSJP, buy sore jual pagi, atau kalau memang mau baru mau lihat kondisi besok juga nggak apa-apa sih, karena memang area 450, 440 sebenarnya area idealnya untuk masuk. Cuman kalau mau profit buy di area 466 sampai 470 juga masih menarik sih. Baik. Dari Dewa kita beralih ke samping kedua Pak, ada AADI Pak Yaki, sudah mengalami kenaikan signifikan dalam sepekan terakhir ke 10.800-an, hari ini berbalik melemah di 10.300, tekanannya tidak terlalu dalam di 2,60% kalau kita bandingkan dengan penguatan yang terjadi dalam sepekan terakhir. Ya, kalau kita lihat juga pergerakan hari ini kan juga persisnya lumayan ya di 2,6%. Cuman kalau kita lihat dari sisi indikator check and money flow-nya juga masih cenderung naik ya, dan lebih kencang. Jadi harusnya kalau masih bisa bertahan di atas MA5-nya di area 9850 sampai 9900, cenderung AADI masih bisa untuk akumulasi buy atau buy on support ya di atas 9850 sampai 99, karena memang cenderung potensi untuk rebound cukup besar dengan target terdekat di 10600 sampai 10975-an. Penutupan hari ini di 10.300 melemah di 2,60%. Dari AADI Pak Yaki kita beralih ke sampel yang ketiga, ada TINS Pak, trading buy juga. Hari ini koreksi dalam usai juga mengalami penguatan yang cukup signifikan dalam sepekan terakhir. Ya, kalau kita lihat tadi sempat break di bawah 3790, cuman hari ini ditutup di area 38 di atas 38, di level 3890, di atas MA20-nya itu di area 3880-an. Jadi saya masih melihat optimis untuk TINS. Kalau TINS bisa bertahan di atas MA20, cenderung untuk besok swing tradingnya cukup bagus dengan target mereka di 39 sampai 4000-an sih. Cuman sebenarnya yang menargetis adalah setiap dia bertahan di atas MA20, tren bullshnya masih cukup terjaga Mas, jadi harusnya besok bisa menarik sih untuk trading, karena juga hari ini volumenya cukup besar sih. Baik, dari sisi kenaikan seperti apa Pak untuk TIN secara year to date, sempat ke 4.600-an? Kali ini sudah naik banyak ya, karena terakhir di year to date itu kan di sekitar Desember itu kan levelnya itu di sekitar 3.100 ya, sekarang di 3.800, sudah cukup naik banyak. Cuman kalau kita lihat juga result di full year-nya yang baru dirilis kemarin juga bagus. Dan saya masih yakin bahwa tahun ini juga masih akan bagus, apalagi dia udah kalau dia dapat hak pengelolaan untuk tanah jarang ya, otomatis ini akan jadi kata positif bagus tambahan sih untuk TINS. Cuman kalaupun enggak,
harusnya dengan harga timah saat ini yang udah cukup bagus dan dia juga jadi pemain utama di Indonesia, ini cukup bagus buat Fitch. Baik, analisis untuk TIN pemirsa ditutup melemah 3890, cukup dalam 8,47%, masih memiliki prospek yang bagus di tengah beberapa sentimen secara fundamental yang berkembang tadi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, Pak Yaki. Anda juga rekomendasikan emas, saham emiten emas, lebih juga ke arah trending buy. Analisis dan rekomendasinya untuk emas. Ya. Kenapa saya rekomendasikan trading buy? Karena memang emas hari ini harusnya bisa tutup gap ya di area 79 dan langsung ribuan lagi di atas 8 ribuan. Jadi harusnya besok kalaupun turun juga nggak terlalu jauh, support terdekat di 79. Kalaupun mau untuk buy on weakness atau buy on support bisa tunggu di area 7.700. Itu di area MA20-nya. Karena kalau kita lihat pergerakannya sejak Januari 2026, emas hampir nggak pernah turun lama di bawah MA20. Dia begitu turun kena MA20-nya 1-2 hari dia ribuan lagi dan kenceng. Jadi saya masih optimis untuk area MA20 bisa untuk buy on support, dan kalaupun mau trading buy bisa di area 79 sampai 81. Dengan resistance terdekat itu di area MA5-nya di 8350 sampai 8375. Sudah melesat cukup signifikan Pak Yaki dari sisi fundamental emas baru melaksanakan produksi pertama dan memang manajemen melakukan percepatan dari sisi operasional dan kemudian untuk mendapatkan hasilnya. Apakah optimisme ini mendukung investor untuk tetap yakin kepada saham emas Pak di tengah harga komoditas hari ini juga masih bergerak di level atas? Ya, itu pertama dia mulai produksi dan kalau kita tahu juga cadangannya juga cukup besar ya di tambang paninya. Yeah. Jadi harusnya menjadi kata positif, dan kata positif lainnya kan dia kan rencananya mau dual listing ya. Kalau nggak salah, saya lupa di bursa di mana. Ini menjadi harusnya kan dia juga pasti dengan pertimbangan bahwa dia akan punya kinerja yang jauh lebih baik dari sekarang. Makanya karena dual listing itu kan nggak mudah, banyak persyaratan yang lebih ketat kalau mau listing di bursa di Indonesia ya. Otomatis kinerjanya juga harus diperbaiki, prospeknya juga harus diperbaiki. Jadi banyak lah, mulai dari kinerjanya sampai GCG-nya harus diperbaiki. Jadi harusnya sih emas cukup bagus sih untuk investasi dengan target terdekat di atas 10 ribuan sih. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Dewa, AADI, TINS, kemudian juga emas, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup melemah cukup dalam di 4,57%, namun masih bertahan di atas level 7.500-an. Posisi penutupan tepatnya di 7.577.064. Di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan bergerak di zona merah mulai dari pembukaan sesi pertama hingga posisi penutupan perdagangan 7 intraday dan rendah di 7.486.321. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 mengalami pelemahan yang cukup dalam di 4,24%, Jakarta Islamic Index melemah di 5,98%, LQ45 melemah dalam di 4,11%, dan LQ45 ini posisinya sudah meninggalkan level 800-an dengan tekanan yang terus berlanjut, sudah bergerak di level 700-an, tepatnya di 772.449. Rotasi pergerakan sektoral, grafis selanjutnya, barang baku anjlok di 7,42%, transportasi dan logistik melemah dalam di 7,23%, konsumsi non-primer pemirsa melemah di 8,69%, sementara kesehatan juga tertekan di 2,79%. Semua sektor hari ini mengalami pelemahan dalam. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers, saham-saham yang masih bertahan di zona hijau, di tengah tekanan dalam yang masih terus berlanjut. Grafis selanjutnya ada ITMA, menguat di 26,2630%, kemudian BBRC ditutup menguat di 105, Suli menguat di 117, dan Data menguat di 4040. Sementara posisi saham-saham yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam, yang masuk ke dalam deretan top loser, ada Bumi,
ditutup melemah 234, transaksi di 1,8 triliun rupiah, BBCA di 6875, transaksi di 1,5 triliun rupiah, BMRI di 4980, transaksi di 1,5 triliun rupiah, Medco ditutup di 1820 tertekan, transaksi di 1,4 triliun rupiah. Updatean posisi penutupan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa informasi grafis semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.